Ayo kita berlatih 3.3 Matematika kelas 7 semester 1 halaman 222. Nomor 1. Tentukan hasil kali dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Mulai dari nomor 1A. Kita coba tulis ulang lagi soalnya. 10 dikali 2Y dikurangi 10. Kalau misalnya ada operasi perhitungan seperti ini, harus yang di pertama kali dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Tapi karena ini merupakan dua variabel yang berbeda, jadi ini langsung dikali aja. Berarti pengalinya kayak gini. 10 dikali 2Y, 10 dikali min 10, jadinya 10 dikali 2Y dikurangi 10 dikali 10, berarti sama dengan 20Y dikurangi 100. Yang nomor B, X tambah 5 dikali 5X min 1. Kalau ada dua suku kayak gini dan pengalian, yang pertama ini dikali ini, terus ini kali ini, terus ini dikali ini, baru ini kali ini. Berarti yang pertama X dikali 5X ditambah X dikali min 1 ditambah yang ini 5 dikali 5X ditambah 5 dikali min 1, lalu 5X kuadrat ditambah min X, 1 dikali X ini jadi min X ditambah 25X ditambah min 5. 5X kuadrat dikeluarkan dari kurungnya, berarti min X tambah 25X min 5. 5X kuadrat plus 24X min 5. Untuk yang nomor C, untuk yang 1C caranya sama tadi kayak yang 1B. Yang pertama-tama dikali 7 dikali 2X ditambah 7 dikali min 7 ditambah min 2X dikali 2X ditambah min 2X dikali min 7. Jadi sama dengan 14X ditambah min 49 ditambah min 4X ditambah minus kali minus kan sama dengan plus, ya berarti plus 14X. Ini 4X kuadrat, sorry. Oke, keluarkan semua. 14X min 49 min 4X plus 14X diurut, min 4X kuadrat plus 14X plus 14X min 49. Berarti hasil akhirnya min 4X kuadrat plus 28X min 49. Nomor 2, tentukan nilai R pada persamaan bentuk aljabar berikut. Soalnya seperti ini, terus ada RX kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Jadi nilai yang ini tuh sama dengan nilai perkalian dua suku kayak gini. Jadi yang pertama kali harus dilakukan adalah harus tahu dulu nilainya yang ini tuh berapa. Jadi dikalikan dulu. Jadi 2X ditambah 3Y dikali PX ditambah QY. Berarti ini dikali ini, terus ini dikali ini, berarti 2X dikali PX ditambah 2X dikali QY
ditambah 3Y dikali PX ditambah 3Y dikali QY. Ini sama dengan 2PX kuadrat ditambah 2 QXY ditambah 3PYX ditambah 3XY kuadrat. 2PX kuadrat ini kan sama-sama ada XY-nya ya, berarti XY-nya bisa dikeluarkan. XY berarti sama dengan 2Q ditambah 3P ditambah 3QY kuadrat. Nah ini udah ketahuan kan jawabannya segini. Yang ditanya kan berapa nilai R. Kita tulis lagi samaannya 2PX kuadrat ditambah XY 2Q ditambah 3P ditambah 3QY kuadrat sama dengan RX kuadrat ditambah 23XY ditambah 12Y kuadrat. Kayak gini nih. Kita bisa lihat R itu kan yang di sini. Nah, berarti nilai R itu yang ini nih. Yang 2P. Tapi kita kan nggak tahu nilai 2P itu berapa. Yang udah ada tahu tuh yang ini nih. 3QY kuadrat itu jadi gini. Yang suku di sini itu nilainya sama dengan yang suku yang di sini. Ini 1, ini 1. Ini yang ini nilainya sama dengan yang di sini. Yang di sini pun sama. Jadi kalau kita mau tahu nilai si R, kita cari tahu dulu nilai si Q karena ini yang paling gampang karena udah ada angkanya. Berarti kayak gini nih. 3QY kuadrat sama dengan 12Y kuadrat. Y-nya kan sama ya, dicoret aja. Berarti 3Q sama dengan 12. Q sama dengan, ininya pindah kan jadi bagi. Q-nya sama dengan 4. Q-nya udah tahu nih, tinggal nyari yang si kolom ke 2. Dia kan, nih XY 2Q plus 3P sama dengan 23 XY. XY-nya kan sama ya, coret aja. Berarti 2Q ditambah 3P sama dengan 23. Q-nya berapa? 4 kan? Berarti 2 dikali 4 ditambah 3P sama dengan 23. 3P sama dengan 23 dikurangi 2 dikali 4, 8. P sama dengan 23 kurangi 8, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, sedangkan yang nomor 1 itu R, jadi 2PX kuadrat sama dengan RX pangkat 2. X-nya kita coret, berarti kan udah sama dengan R sama dengan 2 dikali P. P-nya berapa? 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi si R-nya R sama dengan 10. Ini jawabannya. R sama dengan 10. Nomor 3, nyatakan luas bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Yang nomor 3A. Luas itu kan jadi luas ini berapa luasan, misalnya nih persegi ini kan nih berapa nih. Jadi sekotak ini teh luasnya berapa gitu ya. Untuk yang nomor 3A kan bisa dilihat ya. Panjangnya teh dari sini ke sini A kecil, terus ini ke sini A kecil. Sedangkan panjang persegi itu kan sisi kali sisi, berarti sisi yang di sini, sisi yang ini nih 1 sini, dari sini ke sini dikali sisi ke 1 sini ke sini. Atau rumusnya tuh yang untuk 3A itu 3A tuh di sini aja deh. 3A itu rumusnya itu, kalau rumus luas
persegi itu sama dengan sisi dikali sisi. Nah, sisinya itu kan ini lihat nih. Panjangnya kan dari sini ke sini. Sedangkan dari sini ke sini A, terus ini ke sini A. Berarti ada A-nya ada 2 kan? Berarti panjang sisi yang di sini adalah 2A. Yang di sini juga sama 2A. Berarti luasannya adalah 2A dikali 2A. Berarti sama dengan 4A kuadrat. Untuk yang nomor B, ini kan bentuknya persegi panjang. Ini karena 3A-nya udah langsung dari sini ke sini. Terus ini juga 3B-nya dari sini ke sini. Jadi bisa langsung 3B sama dengan luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya yang mana ini? 3A. Lebarnya mana? 3B. Jadi sama dengan 9AB. Nah, terus yang 3C gimana? 3C itu adalah bentuk dari persegi. Tapi ini lihat nih, yang di sininya itu panjang teratasnya itu 2S, terus ini ada T. Jadi yang 3C, yang sisi 1 itu sama dengan 2S ditambah T. Sisi 2-nya sama dengan 3S. Terus luas persegi itu kan sama dengan sisi dikali sisi. Sisi 1 dikali sisi 2. Sisi satunya 2S ditambah T dikali sisi 2-nya 3S. Kalau ada perkalian kayak gini, ingat ini dikali ke sini, terus ini dikali ke sini. Jadi hasilnya 3S dikali 2S ditambah 3S dikali T sama dengan 6S kuadrat ditambah 3ST. Nomor 4. Tentukan dua bentuk aljabar yang bila dikalikan hasilnya adalah yang A 102 dikali 98, yang B 1003 dikali 97, yang C 205 kuadrat, terus yang D 389. Bentuk aljabar itu kan harus syarat bentuk aljabar itu harus ada koefisien, terus ada variabel, dan yang terakhir harus ada konstanta. Nah, untuk yang A, mari kita coba ubah bentuknya jadi aljabar. Yang 102 ini bisa nggak kalau diubah jadi 100 ditambah 2, terus yang 98-nya aku ubah jadi 100 kurangi 2. Terus aku anggap X-nya sama dengan 100. Berarti bentuk aljabarnya X ditambah 2 dikali X dikurangi 2. Jadi bentuk aljabar untuk nomor A yang ini. Terus untuk yang nomor B, sama caranya kayak gini. 1003 dikali 97. 1003-nya aku coba ubah jadi 1000 ditambah 3, terus yang 97 sama dengan 100 dikurangi 3. Yang angkanya sama mana kan 3 ya, berarti kan bisa dianggap kalau misalnya X-nya sama dengan 3, berarti bentuk aljabarnya 1000 ditambah X dikali 100 dikurangi X. Terus yang nomor C 205 kuadrat. Anggap 205-nya itu 200 ditambah 5. X-nya sama dengan 200. Berarti bentuk aljabarnya
X ditambah 5 dikuadratkan. Yang untuk D 389 kuadrat. Kita coba ubah 389-nya. 400 dikurangi 11. X-nya kalau kita anggap 400, berarti bentuk aljabarnya adalah X kurangi 11 pangkat 2. Nomor 5. Bagaimana cara menentukan perpangkatan bentuk aljabar berikut ini? A plus B pangkat 5. Kalau pangkatnya banyak kayak gini, mungkin bisa diselesaikan dengan cara segitiga Pascal yang ini nih. 1, terus 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Ini 1 yang paling atas ini adalah ketika A plus B pangkat 0. Ini ketika A plus B pangkat 1. Ini A plus B pangkat 2. Ini A plus B pangkat 3. Berarti ini 1, 4, 6, 4, 1. Ini A plus B pangkat 4. Sini 1, 5, 10, 10, 5, 1. A plus B pangkat 5. Nah, kalau udah ketemu kayak gini gimana jadinya? Jadinya kayak gini. Ketika angkanya 1, ini tuh tandanya adalah A pangkat 5 dikali B pangkat 0. Terus yang 5 ini adalah artinya gini. 5 ditambah 5 dikali A pangkat 4. Yang pangkat A-nya nurun ya, 5 jadi ke 4. Yang B-nya nambah dari 0 jadi 1. Ditambah 10. Ini 10 dari sini. 10-nya dari sini. A-nya berkurang, B-nya bertambah. Ditambah ini angka 10 lagi. A pangkat 2, B pangkat 3. Ditambah 5, A pangkat 1, B pangkat 4, ditambah 1 dikali B pangkat A pangkat 0, B pangkat 5. Segala sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya akan sama dengan 1. Kayak ini nih. 1 kan? Sehingga jadi yang di sini hasilnya A pangkat 5 ditambah 5A pangkat 4 dikali B ditambah 10 A pangkat 3 B pangkat 2 ditambah 10 A pangkat 2 B pangkat 3 ditambah 5A B pangkat 4 ditambah B pangkat 5. Jadi bentuk perpangkatan bentuk aljabarnya yang ini 5A. Nomor 5B. Bentuk perpangkatan aljabar yang kalau ada 3 suku gini gimana, terus dipangkatin 2. Ini sih langsung gini aja. A plus B plus C dikali A plus B plus C. Sama kayak perkalian 2 suku biasa. Ini dikali ini dulu, terus ini dikali ini, terus ini kali ini. Sama, selanjutnya juga kayak gitu. Jadi nanti itu hasilnya A dikali A ditambah A dikali B ditambah A dikali C ditambah B dikali A ditambah B dikali B ditambah B dikali C ditambah C dikali A ditambah C dikali B ditambah C dikali C. Berarti hasilnya A kuadrat ditambah AB ditambah AC ditambah AB ditambah B kuadrat ditambah BC ditambah AC ditambah BC ditambah C kuadrat. Kelompokkan. Yang kuadrat disimpan di depan, A kuadrat ditambah
B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah AC ditambah AC ditambah BC ditambah BC. Berarti hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah 2AC ditambah 2BC. 5C. Yang 5C juga sama. Pertama di sini dulu aja nih, A plus B min C dikali A plus B min C. A dikali A ditambah A dikali B ditambah A dikali min C ditambah B dikali A ditambah B dikali B ditambah B dikali min C ditambah min C dikali A ditambah min C dikali B ditambah min C dikali min C. Berarti sama dengan A kuadrat ditambah AB ditambah min AC ditambah AB ditambah B kuadrat ditambah min BC ditambah min AC ditambah min BC ditambah C kuadrat. Dikeluarkan, dikelompokkan, ditambah C kuadrat ditambah AB ditambah AB ditambah min AC ditambah min AC ditambah min BC ditambah min BC. Berarti hasilnya A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AB ditambah min 2AC ditambah min 2BC itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah 2AC ini 2AB min 2AC min 2BC. Nomor 5D, soalnya A min B plus C pangkat 2. Jadi bentuk aljabarnya kayak gimana, sama kayak soal sebelumnya. Jadinya A min B plus C dikali A min B plus C. Terus berarti A dikali A ditambah A dikali min B ditambah A dikali C min B dikali A ditambah min B dikali min B ditambah min B dikali C ditambah C dikali A ditambah C dikali min B ditambah C dikali C. Jadi hasilnya A kuadrat ditambah min AB ditambah AC ditambah min AB ditambah B kuadrat, nih min B dikali min B kan sama dengan B kuadrat, ditambah min BC ditambah AC ditambah min BC ditambah C kuadrat. Kelompokkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Terus min AB ditambah min AB ditambah
AC ditambah AC ditambah min BC ditambah min BC sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah min 2AB ditambah 2AC ditambah min 2BC sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min 2AB plus 2AC min 2BC. 5E. A dikurangi B dikurangi C dikuadratkan, berarti kayak tadi, sama kayak yang soal-soal sebelumnya. Berarti untuk perkaliannya A dikali A ditambah A dikali min B ditambah A dikali min C ditambah min B dikali A ditambah min B dikali min B ditambah min B dikali min C ditambah min C dikali A ditambah min C dikali min B ditambah min C dikali C sama dengan A kuadrat ditambah min AB ditambah min AC ditambah min AB ditambah B kuadrat ditambah BC ditambah min AC ditambah BC ditambah C kuadrat. Kelompokkan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah min AB ditambah min AB ditambah min AC ditambah min AC ditambah BC ditambah BC. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat ditambah min 2AB ditambah min 2AC ditambah 2BC. A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat min 2AB min 2AC plus 2BC. Nomor 6. Si A dan si B masing-masing menyimpan sebuah bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya adalah 1000. Setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Berapakah jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki oleh keduanya? Yang nomor A, nyatakan bentuk aljabar yang diketahui. Nomor B, nyatakan bentuk aljabar yang untuk yang ditanya. Terus yang nomor C, nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Oke, untuk persoalan kayak gini, kita coba kerjain dulu yang nomor A. Nyatakan bentuk aljabar yang diketahui. Yang diketahui itu adalah si A dan si B masing-masing menyimpan suatu bilangan. Jika kedua bilangan yang mereka miliki dikalikan, hasilnya ada 1000. Misalnya, nilai A sama dengan A, nilai B sama dengan B. Berarti ketika A dikali B, itu hasilnya sama dengan 1000. Lalu, setelah dihitung-hitung, ternyata selisih bilangan si A dan si B adalah 15. Kalau misalnya A dikurangi B, itu hasilnya sama dengan 15. Ini adalah bentuk algoritma untuk yang nomor A. Terus, yang nomor B, nyatakan bentuk aljabar yang ditanya. Berapa jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya? Jumlah dari bilangan-bilangan yang dimiliki keduanya, berarti A ditambah B berapa? Terus nyatakan bentuk aljabar yang ditanya dalam bentuk aljabar yang diketahui. Jadi ini kan kita udah tahu A
min B sama dengan 15. Berarti A sama dengan 15, ini pindah ruas ke sini jadi ditambah B. Terus kita masukin ke yang persamaan A dikali B sama dengan 1000. A-nya kita ubah dalam bentuk yang ini nih. Nih, misalnya persamaan 1. A-nya kita ubah ke persamaan 1. Jadi dia sama dengan 15 ditambah B dikali B sama dengan 1000. Ingat, kalau kayak gini, ini dikali ini dikali ini, berarti 15B ditambah B kuadrat sama dengan 1000. Atau B kuadrat ditambah 15B, ini pindah ke sini jadi minus, min 1000 sama dengan 0. Untuk persamaan kayak gini, kalau ada persamaan kuadrat kayak gini, ini tuh kita harus cari yang kalau dikali hasilnya min 1000 tapi ditambah hasilnya plus 15. Misalnya ini hasilnya itu harus 1000. 1000 itu kan bisa 25 dikali 40 berapa nih? 0, 0, 28, 1000, 0, 0, 1000. Bener nih, 25 sama 40. Tapi gimana hasilnya? Kalau misalnya hasilnya ini kan minus, berarti salah satu 25 atau 40 tuh kan harus salah satunya minus nih. Kira-kira yang minus tuh yang 25 apa 40 ya? Tapi kan jumlahnya harus 15, berarti kalau misalnya 40-nya minus, 25-nya positif, coba kita jumlahkan, hasilnya jadi min 15. Gak masuk kan? Habisnya di sininya plus 15, berarti yang ininya plus 40, ininya 25 plus 5, 3 kurangi 2, 5. Berarti yang ininya plus 40, ininya min 15. Kalau ada kayak gini, jadi kayak gini nanti bentuknya. B plus 40 dikali B min 15 sama dengan 0. B1 sama dengan, gini, B plus 40 sama dengan 0, atau B min 15 sama dengan 0. Berarti B1 sama dengan min 40, B2 sama dengan 15. Ini kan pindah, ini juga pindah. Nah, nyatakan bentuk aljabar yang B-nya kan udah ketahui. Berarti B-nya ada antara min 40 atau plus 15. Terus tadi A kurangi B itu sama dengan 15. Berarti A 15 ditambah, ini pindah ruas, berarti tambah B 15 ditambah min 40, hasilnya min 25. Yang ini berarti A sama dengan 15 ditambah B. 15 ditambah ini 15 sama dengan 30. Yang ditanya bentuk aljabar yang diketahui, yang pengen diketahui kan, berarti untuk persamaan 1 ketika A ditambah B hasilnya adalah min 25 ditambah min 40, hasilnya sama dengan min 60.
5. Untuk yang kedua 30 ditambah B-nya 15 sama dengan 45. Oh sorry, ini bukan 15 tapi ini 2. 5 berarti ini 2. 5 ini B sama dengan 2. 5 ini 2. 5 ini 2. 5 ini 2. 5. 25 tambah 15 sama dengan 40. Nih 4. 40 ditambah 2, 5 sama dengan 6, 5. Jadi A plus B hasilnya ada 2, min 6, 5 dan 6, 5. Nomor 7. Diketahui bahwa 1 plus 1 per 2 dikali 1 plus 1 per 3 dikali 1 plus 1 per 4 dikali 1 per 5 titik-titik sampai ini. Berapakah nilai N yang dipenuhi? Yang pertama, sederhanakan bilangan yang ada di dalam kurung. Amatilah pola perkalian beberapa bilangan awal. Dengan mengamati, tentukan nilai N yang memenuhi persamaan di atas. Pertama-tama, mari kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung. 1 plus setengah dikali 1 plus 1 per 3, 1 plus 1 per 4, 1 plus 1 per 5, 1 plus 1 per N sama dengan 11. Kalau satu kayak gini kan sama aja kayak 2 per 2 ditambah setengah dikali 3 per 3 ditambah 1 per 3, 1 ditambah 4 per 4 tambah 1 per 4 dikali 5 per 5 ditambah 1 per 5, N per N ditambah 1 per N sama dengan 11. Mari terus kita jumlahkan. 3 per 2 dikali 4 per 3, 5 per 4, 6 per 5, N plus 1 per N sama dengan 1. Nah, ini kan udah sederhana ya daripada bentuk yang awalnya. Terus amati pola perkalian beberapa bilangan awal. Nih, kalau dilihat, ini kan bentuknya perkalian dan si penyebut di atasnya sama dengan kayak pembagi di bawahnya. Nih, ini juga sama nih. Jadi kayak berulang gitu kan si angkanya. Nah, ini kalau misalnya terus kan ditanya nih minta dicari N. Ini kalau misalnya udah kayak gini dan bentuknya perkalian, ini tandanya nih, ini bisa dibagi 3 dibagi 3, ini 4 dibagi 4, ini dibagi ini, dan 6 pun pasti akan dibagi ke sini. Titik-titik kan tandanya sampai si bilangannya N gitu ya, dibagi ke sini. Dan si N pun akan dibagi sama yang di bilangan sebelumnya. Jadi ini akan seperti ini bentuknya. Ini kan udah kayak kebagi gitu ya, sampai akhirnya tuh hanya menyisakan di sini 1 per 2 dengan N plus 1 per 1. Jadi kalau nanti bentuknya disederhanakan lagi tuh jadi kayak gini. 1 per 2 dikali N plus 1 per 1 sama dengan 11. Nah, disederhanakan lagi. Nih, kalau kayak gini kan berarti langsung aja kan
N plus 1 per 2 sama dengan 11. N plus 1, 2 nya dikali 11. 11 dikali 2. Berarti N plus 1 sama dengan 2. 2. N sama dengan 22 dikurangi 1. Berarti N sama dengan 21. Jadi ini jawabannya. N-nya sama dengan 21. Soal nomor 8. Ketika Tuan Felix dihadapkan dengan soal berbentuk akar dari 234 dikali 235 dikali 236 dikali 2377 ditambah 1, dia tidak mengalihkan satu persatu bilangan-bilangan yang ada. Yang dia lakukan adalah menjumlahkan 2374 dengan kuadrat dari 2375. Benarkah jawabannya? Bisakah jawabannya dipertanggungjawabkan dengan bentuk seperti itu? Mari kita buktikan pernyataan Pak Felix. Jadi kita tulis dulu ininya 2374 dikali 2375 kali 2376 dikali 2377 ditambah 1. Dia tidak mengalihkan satu persatu. Yang dilakukan adalah menjumlahkan. Kalau jawaban Felix itu menjumlahkan 2374 ditambah dengan kuadrat dari 2375 kuadrat. Benarkah jawabannya seperti itu? Mari kita buktikan. Nah, gimana kalau kita asumsikan X sama dengan 2374. Jadi bentuknya X dikali 2375 kan? X ditambah 1 dikali X ditambah 2 dikali X ditambah 3 ditambah 1. Nah, ini kan udah kayak gini. Kita coba yang X plus 3 nya dipindahin ke depan. Jadi X dikali X plus 3 dikali X plus 1 dikali X plus 2 ditambah 1. Kayak biasa, sistem perkalian biasa. X kuadrat ditambah 3X dikali ini dikali ini kan, X kuadrat ditambah 2X ditambah X ditambah 2 ditambah 1. Berarti sama dengan X kuadrat ditambah 3X X kuadrat ditambah 3X plus 2 plus 1. Kita coba misalkan X kuadrat ditambah 3X sama dengan Y. Berarti bentuknya berubah menjadi Y dikali Y dikali Y ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya ini kali ini kan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1. Ini tuh bentuknya tuh sama dengan Y ditambah 1 pangkat 2. Kenapa kayak gini? Coba aja ya kita buktiin ya. Y ditambah 1 dikali Y ditambah 1 sama dengan Y kuadrat ditambah Y ditambah Y ditambah 1 sama dengan Y kuadrat ditambah 2Y ditambah 1.
Sama kan bentuknya? Yang ini sama yang ini. Oke, lanjut. Ditambah 1. Ini kan kuadrat ya, jadi kalau ini hilang tuh akarnya, jadi Y plus 1 ditambah 1. Akar 1 sih sama dengan 1. Ini kan udah jadi ini, jadi nggak ada plus 1, berarti hasilnya Y plus 1. Tadi Y-nya kan sama dengan Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X, dikembalikan ke bentuk X, jadinya X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. X kuadrat ditambah 3X ditambah 1. Ini 3X nya aku coba pecah jadi 2X ditambah X ditambah 1. Terus X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 ditambah X. Ini sama kayak bentuk tadi kan, yang Y. Kalau bentuk kayak gini kan berarti sama dengan X plus 1 kuadrat ditambah 1. Tadi X nya sama dengan 2374. Bener ini X. Ini X, ini X. Berarti 2374 ditambah 1 dikuadratkan ditambah 2374 sama dengan, di dalam kurung dulu yang dikerjain, 375 kuadrat ditambah 2374 sama dengan pernyataannya Pak Felix nih, 2374 ditambah 2375. Pernyataan Pak Felix, pernyataan Pak Felix benar. Nomor 9. Pikirkan sebuah bilangan dan jangan beritahu saya. Saya akan menebaknya, tapi lakukan dulu perintah saya berikut. A. Kalikan bilangan dalam pikiran kalian. Ini tuh kalau nggak salah kalikan 2 bilangan dalam pikiran kalian. B. Tambahkan 3 pada hasilnya. C. Kalikan 5 hasilnya. D. Tambahkan 85 pada hasilnya. E. Bagilah hasilnya dengan 10. F. Kurangkan hasil terakhir dengan 9. Maka aku bisa menebak bilangan kamu, yaitu 1 kurangi dari bilangan terakhir yang kamu simpan di otak kalian. Buktikan bahwa tebakan tersebut berlaku untuk semua bilangan yang dipilih oleh teman-teman kalian. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah pikirkan sebuah bilangan acak. Misalnya X sama dengan 2. Terus yang A disuruh kalikan bilangan tersebut dengan 2, berarti X dikali 2 berarti sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Terus yang B, tambahkan 3 pada hasil kalian. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Yang C, dikalikan 5 hasilnya. 7 dikali 5 sama dengan 35. Terus yang D, tambahkan 85 pada hasilnya. 85 ditambah 35 sama dengan 120. Yang E, bagilah hasilnya dengan 10. 120 dibagi 10 sama dengan 12. Terus yang F, kurangkan hasilnya dengan 9. 12 dikurangi 9 sama dengan 3.
maka aku bisa mendebak bilangan kamu, yaitu 1 kurangi dari bilangan terakhir yang disimpan. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Sama ya. 2 sama dengan X atau X yang tadi bilangan yang dipikirkan di awal. Nomor 10. Persegi panjang A, B, C, D berikut dibangun dari 13 persegi panjang yang kongruen. Kongruen itu berarti sama luasnya dan sisinya. Luas persegi panjang A, B, C, D adalah 520, berarti luasnya persegi panjang ini tuh 520. Tentukan keliling dari persegi A, B, C, D. Kalau semisal ini sisi pendeknya kita sebut A, sisi panjangnya ini B, berarti ini B, ini B, ini B, ini B, ini B, terus ini A, yang sisi panjangnya ini B, ini berarti A, 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 berarti ini tuh sama dengan panjang AB. Panjang AB itu sama dengan 5B atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8A. Sedangkan yang AD atau CD, terus kalau yang ini AD atau BC sama dengan A plus B. Dan sedangkan luasnya itu adalah berarti antara 5B dikali A plus B sama dengan 520. Kalikan biasa, 5AB ditambah 5B kuadrat sama dengan 520. 5B kuadrat ditambah 5AB kurangi 520 sama dengan 0. Di sini juga dibilang ini kan ada 13 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Persegi panjang yang kecil itu kan sisi panjangnya B, ininya A, luasannya itu A dikali B, terus hasilnya sama kan 520, berarti 13 dikali A dikali B sama dengan 520. 13AB sama dengan 520, berarti AB sama dengan 520 dibagi 13. 13 kali 2, 36 kali 3, 39 kali 4, 12, 45, dikali 4 sama dengan 40. Berarti AB sama dengan 40. Berarti B sama dengan 40 per A. Coba kita masukkan ke sini. Ini coba kita bagi 5. Berarti B kuadrat ditambah AB dikurangi 104 sama dengan 0. Tadi kan B-nya 40 per A ya, yang ini nih, 40 per A. Nah, ini kan tadi udah ketahuan ya, si B-nya 40 per A. Jadi dimasukin 40 per A kuadrat ditambah A dikali 40 per A dikurangi 104 sama dengan 0. Persamaan 1. Kita selesaikan di sini.